Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami akan membahas tentang Culture and Consumer Behavior. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Bagus Rama Hidayat dengan NIM 2019 11413, Heni Puspitasari dengan NIM 2019 11421, Tiga Anis Melawati dengan NIM 2019 11423, Sita Rahayu Nur Aini NIM 2019 11425, Anggi Eka Oktavia dengan NIM 2019 11427, Muhammad Rifki Ardiansyah 2019 11439, terakhir Anissa Armi Tri Cahyani dengan NIM 2019 11449. Learning Objective 1. A culture is a society's personality. Kebudayaan mencakup sesuatu yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat, seperti norma, tradisi, dan ritual dalam masyarakat. Kepribadian adalah sebagai satu set perilaku dan ciri-ciri kognitif, sifat atau predisposisi atau kecenderungan yang relatif berlangsung secara terus-menerus dan dibawa oleh seseorang dalam berbagai konteks kehidupannya, serta saat berinteraksi dengan orang lain sehingga membedakannya dengan orang-orang yang lainnya. Memahami kultur atau budaya. Produk dapat mencerminkan proses budaya yang mendasari periode tertentu. Konsumen akan cenderung memilih produk yang sesuai dengan prioritas budaya pada waktu tertentu. Contohnya, penggunaan kosmetik yang terbuat dari bahan alami. Area fungsional dalam sistem budaya. Yang pertama ada ekologi. Ekologi mengacu pada cara suatu sistem beradaptasi dengan habitatnya, dibentuk oleh teknologi yang digunakan untuk memperoleh dan mendistribusikan sumber daya. Yang kedua, struktur sosial. Cara memelihara kehidupan sosial yang teratur. Tatanan dalam masyarakat, misalnya kelompok politik yang dominan dalam budaya. Yang ketiga ada ideologi. Bagaimana cara mereka berhubungan dengan lingkungan dan kelompok sosial mereka. Masyarakat memiliki pandangan yang sama, berbagi ide dan prinsip tentang keteraturan dan keadilan, dan berbagai etos atau seperangkat moral dan estetika. Culture Production System. Culture Production System merupakan kumpulan individu dan organisasi yang menciptakan dan memasarkan produk. Terdiri dari 3 subsistem. Yang pertama, craft, yaitu membuat simbol atau produk baru. Yang kedua, manajerial, yaitu memilih, membuat, memproduksi massal, mendistribusikan produk atau sistem baru. Yang ketiga, komunikasi, untuk memberi makna pada produk baru, menetapkan atribut yang akan dikomunikasikan. Budaya tinggi dan budaya populer. Budaya tinggi dapat didefinisikan sebagai subkultur yang dimiliki oleh masyarakat kelas atas. Contohnya, opera, restoran mahal, musik klasik, dan seni Renaissance. Budaya populer dapat didefinisikan sebagai subkultur yang dimiliki oleh semua orang atau masyarakat. Contohnya, makanan cepat saji, reality show, genre musik, dan mode baru. Dalam memproduksi sebuah iklan, kita melibatkan beberapa unsur penting di dalamnya. Tidak hanya pengetahuan mengenai produk tersebut, akan tetapi iklan membutuhkan mitos di dalamnya. Konsep mitos menurut Ronald Barthes adalah pengkodean makna dan nilai-nilai sosial yang sebenarnya arbiter atau konotatif sebagai sesuatu yang dianggap alamiah. Ketika khalayak merasa yakin dengan produk yang dia konsumsi sebagai cerminan dari dirinya, atau justru dia menginterpretasikan dirinya dengan produk tersebut, maka disitulah mitos bekerja. Mitos membentuk kesadaran palsu penggunanya dan menggiring mereka untuk percaya dan terus menggunakan produknya. Untuk materi selanjutnya yaitu, ritual adalah seperangkat perilaku simbolis yang multiple yang terjadi dalam urutan yang tetap dan itu cenderung diulang secara berkala. Kata ritual sering dikaitkan dengan hal-hal yang formal dan serius seperti ritual atau tradisi pernikahan. Namun nyatanya konsumen memiliki
banyak kegiatan ritualistik seperti jalan-jalan ke Starbucks. Sacred consumption, konsumsi yang terkait dengan peristiwa khusus yang tidak biasa, misalnya yaitu hari raya dan acara keagamaan. Profane consumption, yaitu konsumsi yang terkait dengan peristiwa yang terjadi di kehidupan sehari-hari dan tidak ada yang spesial. Sakralisasi terjadi ketika benda, tempat, orang, dan peristiwa yang ditransformasikan dari yang profan menjadi sakral. Misalnya yaitu ketika perayaan Natal. Seseorang yang merayakan peristiwa sakral tersebut dengan membeli bahan mengkoleksi pohon Natal dan dihias menggunakan ornamen seperti lampu-lampu untuk memuaskan diri. Perilaku pembelian produk tersebut hanya dilakukan ketika hari sakral Natal tiba. Desakralisasi terjadi pada hilangnya status sakral. Contoh kasus ritual dalam perilaku konsumen. Indomie merupakan produk mie kuah yang sangat nikmat apabila disajikan hangat. Indomie membentuk ritual terhadap produk yang dimilikinya dengan cara membuat ritual yang menunjukkan bahwa apabila hujan maka konsumsi mie kuah mereka. Hal yang menarik dari hal ini adalah Indomie berhasil membentuk ritual itu kepada masyarakat. Ritual ini sampai sekarang terus diikuti oleh masyarakat tanpa mengingat bahwa ritual ini dibentuk oleh Indomie itu sendiri. Ritual ini kemudian telah menjadi bagian dari ritual masyarakat yang mengkonsumsi Indomie. Ritual lainnya yang terbentuk adalah pada bagian hal ini bukan merupakan sesuatu yang dibentuk oleh Indomie itu sendiri sebagai brand, tetapi terdapat ritual yang melibatkan Indomie. Ritual tersebut adalah pemberian Indomie sebagai sembako pada saat bulan Ramadan atau pada saat bencana alam. Pemberian pada kedua momen ini merupakan hal yang simbolik yang dilakukan secara berkelanjutan pada setiap momen tersebut. Baik, presentasi akan saya lanjutkan. Saya Sitara Hainar Aini, NIM 2019-11-425. Yang selanjutnya yaitu mengenai Learning Objective 5 tentang Domains of Sacred Consumption. Peristiwa konsumsi sakral terdapat pada banyak aspek kehidupan kita. Jenis dari konsumsi sakral dibagi menjadi 3, yakni berdasarkan tempat, berdasarkan orang, dan juga acara. Keinginan untuk mengabadikan pengalaman sakral yaitu dalam bentuk cenderamata seperti yang pertama produk lokal, contohnya adalah hati angsa dari Perigord atau Whisky Scotch. Yang kedua gambar bergambar seperti kartu pos. Yang ketiga sepotong batu. Contohnya adalah kerang laut, kerucut pinus. Yang keempat ada singkatan simbolis dalam bentuk representasi literal dari situs. Contohnya adalah miniatur Little Putri Duyung atau Menara Eiffel. Yang kelima spidol. Contohnya seperti kaos Hard Rock Cafe. Selanjutnya mengenai desakralisation. Desakralisasi terjadi ketika barang atau simbol suci dipindahkan dari tempat khususnya atau diduplikasi dalam jumlah massal menjadi profan sebagai hasilnya. Souvenirs, misalnya produksi monumen suci seperti menara miring Pisa atau Menara Eiffel. Karya seni pop dari Mona Lisa atau adaptasi dari simbol-simbol penting seperti Union Jack oleh desainer pakaian cenderung lebih menghilangkan aspek khusus mereka dengan mengubahnya menjadi komoditas yang tidak autentik, diproduksi secara mekanis dan mewakili relatif sedikit nilai. Selanjutnya studi kasus dari Learning Objective 5. Dalam studi kasus fenomena profanisasi yang dilakukan di toko Vincentius Catholic Shop, Istana Plaza, Bandung, didapatkan produk yang memiliki tingkat penjualan yang tinggi adalah produk salib Benedictus dengan lingkaran ikon dari kaca. Makna denotatif yang terbentuk dari relasi antara penanda dan petanda denotatif disimpulkan sebagai produk kerohanian salib Santo Benedictus dengan mutu, kualitas dan desain yang agung yang menunjang prestis konsumennya. Tanda konotatif dari studi kasus ini adalah kebutuhan mendalam akan ketenangan spiritual dan menjadi bagian dari sesuatu yang dianggap transcendent. Hal ini dibentuk oleh perilaku konsumen yang mencari identitas dari rasa aman, nyaman, dan tenang dari sebuah produk kerohanian. Baik, yang selanjutnya Learning Objective 6 mengenai Diffusion of Innovation.
Teori difusi inovasi merupakan teori yang dikembangkan oleh E.M. Rogers pada tahun 1962. E.M. Rogers merupakan seorang ahli teori komunikasi di University of New Mexico. Inovasi merupakan suatu penemuan ide baru atau setiap produk yang dianggap baru oleh konsumen, misalnya melalui teknik produksi yang baru, variasi produk baru, cara baru dalam pengemasan, serta pengiriman barang. Difusi inovasi merupakan suatu inovasi yang berhasil menyebar ke seluruh populasi dengan kecepatan yang berbeda. Setiap perusahaan dituntut untuk dapat melakukan inovasi pada usahanya. Hal ini akan menjamin keberlangsungan hidup perusahaan. Saya Anggia Oktavia, NIM 2019-427 akan melanjutkan presentasi dari Sita Rahayu Nuraini. Selanjutnya kita masuk ke materi tipe-tipe adopter. Yang pertama ada inovator, merupakan orang yang berani untuk mengambil resiko dan menjadi yang pertama dalam mencoba inovasi dan tertarik pada ide-ide baru. Yang kedua, pengadopsi awal, merupakan orang yang mewakili pemimpin opini. Mereka sudah menyadari kebutuhan untuk berubah dan sangat nyaman mengadopsi ide-ide baru. Yang ketiga, mayoritas awal. Mereka yang membuka jalan bagi penggunaan suatu inovasi dalam masyarakat arus utama dan merupakan bagian dari populasi umum. Yang keempat, mayoritas akhir, yakni kumpulan orang-orang yang mengikuti mayoritas awal untuk mengadopsi inovasi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Dan yang terakhir, laggards, yakni orang yang skeptis terhadap perubahan, masih terikat dengan budaya dan cenderung bersifat konservatif. Selanjutnya, behavior demands of innovation atau tuntutan perilaku inovasi. Yang pertama, inovasi berkelanjutan, evolusioner daripada revolusioner. Perusahaan membuat perubahan kecil pada produk yang sudah ada. Yang kedua, inovasi berkelanjutan yang dinamis, yakni menciptakan perubahan yang lebih nyata pada produk yang ada. Yang ketiga, inovasi terputus-putus, yakni menciptakan perubahan besar dalam cara kita hidup, merupakan penemuan besar. Sukses atau tidaknya sebuah inovasi ini tidak bergantung pada seberapa besar perubahan yang dilakukan, melainkan bergantung pada hal-hal antara lain sebagai berikut. Yang pertama, keunggulan relatif, yakni mengenai seberapa jauh suatu inovasi menjadi lebih baik jika dibandingkan dengan ide, program, atau produk yang digantikannya. Yang kedua, kompatibilitas, yakni seberapa konsisten inovasi dengan nilai, pengalaman, dan kebutuhan pengadopsi potensial. Inovasi harus sesuai dengan gaya hidup konsumen yang dibidik. Yang ketiga, kompleksitas, yakni seberapa sulit inovasi untuk dipahami dan atau digunakan. Produk yang mudah dipahami akan lebih dipilih oleh konsumen jika dibandingkan dengan kompetitor lain. Yang keempat, reliability, yakni sejauh mana inovasi dapat diuji atau dicoba sebelum komitmen untuk mengadopsi dibuat. Orang akan cenderung lebih mengadopsi untuk suatu inovasi jika mereka dapat bereksperimen dengannya sebelum membeli. Yang terakhir, observabilitas, yakni sejauh mana inovasi memberikan hasil yang nyata. Inovasi yang mudah diamati akan mudah untuk menyebar. Studi kasus, Gojek yang awalnya hanya menawarkan inovasi layanan transportasi dan kemudian berkembang menjadi berbagai layanan, seperti inovasi layanan keuangan atau GoPay dan inovasi layanan pengantaran makanan atau GoFood. Gojek mampu melalui sebuah siklus inovasi sehingga dapat memberikan solusi yang nyata sampai sekarang. Saat ini, bisnis layanan transportasi pun telah memanfaatkan teknologi dengan memasuki ranah online. Sebagai sebuah inovasi bisnis pada layanan pemesanan transportasi berbasis online, Gojek sukses berdifusi di masyarakat dalam waktu yang relatif singkat. Jumlah ini secara fokus menjelaskan bagaimana keempat elemen penting dalam proses difusi, yakni inovasi, saluran komunikasi, sistem sosial, dan waktu secara aktif terlibat dalam mempengaruhi suksesnya difusi Gojek di masyarakat. Menurut Solomon dalam bukunya Consumer Behavior European Perspective, fashion adalah
proses penyebaran sosial di mana sebuah gaya diadopsi oleh kelompok konsumen. Fashion atau gaya mengacu pada kombinasi beberapa atribut, dan agar dapat dikatakan in fashion, kombinasi tersebut haruslah dievaluasi secara positif oleh sebuah reference group. Sistem fashion mencakup semua orang dan organisasi yang terlibat dalam menciptakan makna simbolis. Fashion adalah kode atau bahasa untuk menguraikan makna, namun tidak seperti bahasa, tergantung pada konteks. Konsumen yang berbeda dapat menafsirkan secara berbeda gaya fashion yang sama. Gaya fashion juga diangkat artinya tidak ada satu makna yang tepat, tergantung pribadi dalam mempersepsikan fashion. Consumer buying seringkali terhenti dalam beberapa waktu. Hal ini terjadi karena produsen dan penjual tidak mau mengambil risiko membuat barang yang mereka percaya akan turun popularitasnya sebentar lagi. Mereka lebih fokus membuat barang yang punya prospek lebih cerah dan akan laris di pasaran. Contohnya terjadi pada orang yang hendak membeli baju muslim lebaran. Setelah lebaran usai, toko-toko pasti sudah beralih menawarkan pakaian konvensional karena menurut mereka musimnya telah usai. Gambar di samping mengilustrasikan bahwa mode dimulai secara perlahan, tetapi jika mereka berhasil, mereka menyebar dengan cepat melalui pasar, mencapai puncaknya dan kemudian mundur pada ketidakjelasan. Kelas mode yang berbeda memiliki siklus penerimaan yang berbeda. Klasik adalah mode dengan siklus penerimaan yang panjang. 4 merupakan mode yang berumur sangat pendek. Global Customer Culture. Budaya konsumen global menyatukan konsumen di seluruh dunia dengan pengabdian mereka terhadap barang-barang konsumen bermerek, bintang film, selebriti, dan aktivitas rekreasi. Misalnya, konsumen merek Hermes tidak hanya negara tertentu saja, melainkan banyak dari negara-negara di dunia yang menggunakan merek tersebut. Learning Objective 9. Masuknya budaya barat ke Indonesia melalui teknologi, budaya, dan sosial dari kebiasaan-kebiasaan. Perkembangan pesat era globalisasi saat ini semakin menekan proses akulturasi budaya, terutama pengaruh budaya barat. Kehadiran budaya barat seakan mendominasi dan selalu menjadi trend center masyarakat. Kebiasaan dan pola hidup orang barat seakan menjadi cermin modern. Kehadiran budaya barat seakan mendominasi dan selalu menjadi trend center masyarakat. Hal tersebut mengakibatkan perilaku konsumen berubah mengikuti gaya hidup barat. Learning Objective 10. Produk yang mengalami kesuksesan pada satu sisi kebiasaan bisa saja mengalami kegagalan jika pemasar gagal memahami perbedaan kebiasaan konsumen di berbagai tempat. Pemasar harus memiliki strategi standar berikut. Emic Perspective menekankan variasi lintas budaya. Setiap budaya itu unik dengan sistem nilai, konvensi, dan peraturan sendiri. National Karakter. Setiap negara memiliki karakter nasional, seperangkat perilaku, dan karakteristik kepribadian yang khas. Customer Style. Pola perilaku, sikap, dan pendapat yang mempengaruhi semua aktivitas konsumsi seseorang, termasuk sikap terhadap iklan, saluran informasi, dan pembelian yang disukai, loyalitas merek, dan kesadaran terhadap harga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.